Dilaporkan anak sendiri, Yulia Wirawati sambangi Polda Metro Jaya. Lantas seperti apa ya reaksi Yulia tentang dugaan kekerasan terhadap Angbin Rishi? Perut makin besar, berat badan malah turun. Bingung kan? Seperti apa ya kondisi 5 bulan kehamilan Cut Meriska? Eits, tapi jangan lupa nih Mantul Lovers. Sebelumnya, klik tombol subscribe, like, dan juga share-nya biar kalian stay mantul. Mantap betul! What's up Mantul Lovers? Balik lagi bareng infotainment paling update seantero YouTube. Hari ini, Mantul bakal ngasih informasi seputar dunia selebriti yang dijamin buat kalian gak kudet alias kurang update. Mantul Lovers, polemik ibu dan anak antara aktris Angbin Rishi yang juga tunangan pesinetron Adly Fairuz dengan ibunya Yulia Wirawati memasuki babak baru nih. Setelah sang ibu dilaporkan 6 Desember 2019 lalu atas kasus dugaan pencemaran nama baik melalui media elektronik. Sempat gak datang saat pemanggilan pertama, akhirnya Yulia menjawab panggilan polisi nih Mantul Lovers. Dan kemarin ia hadir untuk dimintai keterangan di Polda Metro Jaya. Nah, menanggapi dugaan kekerasan fisik yang dilakukan kepada Angbin, Yulia ditemani Andlip, adik dari Angbin, angkat bicara dan bantah kalau semua yang ditindihkan kepadanya itu tidak benar. Hari ini saya sebagai warga negara Indonesia memenuhi panggilan polisi atas laporan laki-laki itu dan anak saya. Ya intinya itu curhatan Angbin kepada saya. Ya saya itu aja sih sebetulnya yang melaporkan saya. Ya calon pasangannya anak saya. Kenapa saya bisa mengalami kekerasan? Karena ibu saya itu tidak pernah setuju. Ibu saya dan suaminya tidak pernah setuju saya sama Adly. Setiap saya membaca, mendengar, saya ini difitnah, dihina. Ya berbagai macam ya. Tapi buat saya, apapun itu yang dilontarkan anak saya tetap menyayangi Angbin. Sudah 4 yang kita lakukan pemeriksaan awalnya, kita lakukan klarifikasi karena memang permasalahan ini masih penyelidikan. Ya, adanya cuitan terlapor di beberapa akun yang ada, kemudian si pelapor tidak menerima dan melaporkan yang bersangkutan ke Polda Metro Jaya. Ya. 4 sudah kita lakukan pemeriksaan, kita lakukan klarifikasi. Yang pertama inisialnya S, kedua yang AAF, ketiga itu A sendiri, dan yang keempat D, inisial D. Jadi baru 4, ini kelima yang terlapor. Dua tahun meninggalkan rumah, ada 2 pertentangan nih di antara keduanya. Dari sisi ibu Angbin, keputusan menjauh adalah karena anaknya being under control atau sedang dikendalikan oleh orang lain. Makanya kepribadiannya jadi berubah gitu deh. Namun baik Adly maupun Angbin belum bisa dikonfirmasi langsung, hanya ungkapan Angbin yang sempat dia tulis di akun sosial media miliknya. Lewat ungkapan yang ia posting, Angbin justru bersikeras kalau menerima kekerasan dari orang tuanya dan juga dipaksa dijodohkan dengan laki-laki yang jauh lebih tua dari Angbin, seperti yang sempat dibagikan melalui akun sosial media miliknya. Mau sebenci apapun,
Namanya naluri keibuan, Yulia mengakui nih kalau dia kangen loh sama putrinya. Kita udah berusaha, saya udah berusaha sama Adli untuk memperbaiki hubungan saya dan ibu saya. Bagaimanapun caranya. Dari mulai di saat ulang tahun kita masih selalu ulang tahun, hari ibu, kita selalu beliin kado, hadiah, bunga, walaupun bunga sama kuenya itu tuh nggak pernah mau diterima sama ibu saya dan suaminya. Gimana saya mau menghubungi, kan saya tidak bisa menghubungin, saya tidak punya nomor telepon. Dulu saya coba menghubung, nggak ada, saya tidak bisa. Dan saya sudah pernah mencoba WhatsApp, terus melalui line, tapi ya tidak ada respon. Ya saya hanya berdoa sama Tuhan. Biarlah nanti Tuhan yang membukakan hati Anggebin. Saya tahu itu bukan Anggebin. Saya tahu anak saya. Jadi saya tahu di belakang ini ada dalangnya. Dan itu akan saya ungkap, tapi nanti. Panasnya hubungan ibu dan anak hingga Angbin melaporkan ibu kandungnya sendiri ke pihak kepolisian juga diperburuk dengan hubungan Yulia dan calon mantunya Adli Fairuz. Usut punya usut, hal ini disebabkan karena nggak kunjung turunnya restu Angbin menikah dengan tunangannya Adli Fairuz. Berbeda dari sang ibu, ia justru merasa Adli belum datang dan meminta restu kepada dirinya. Lalu gimana ya sekarang? Apakah Yulia sudah bisa merestui Adli dan Angbin? Kalau bicara pernikahan, Tante tidak pernah tahu. Ya gimana mau tahu kan, tidak pernah dimintakan restu. Restu tidak datang, undangan polisi yang datang. Dia tidak datang meminta restu gimana? Kalau dia datang dulu kepada saya kan ibunya, masih hidup loh saya. Orang sudah meninggal aja, datang ke kuburannya. Kita kan orang timur, harusnya datanglah kepada saya. Saya paham ibu saya menginginkan yang terbaik untuk saya. Saya paham ibu saya dan suaminya berpikir bahwa seseorang yang lain itu mungkin yang terbaik untuk saya. Dan kalau dia bilang, ibu saya bilang dan adik saya bilang saya nggak mengundang mereka, saya sampai terakhir itu ayah saya sama saya masih menelpon adik saya supaya dia mau datang ke acara lamaran saya. Tapi adik saya tidak memberikan jawaban. Adik saya memilih untuk tidak hadir karena saya nggak ngerti lah karena apa. Semoga polemik Angbin dengan sang ibunda cepat selesai ya Mantu Lovers. Nah, di luar itu semua, Cut Meriska menyambut bulan kelima usia kehamilan calon anak pertamanya. Kira-kira anaknya laki-laki apa perempuan ya Mantu Lovers? Mantu Lovers, pasangan artis Cut Meriska dan Roger Danuarta kayaknya makin gak sabar nih, waiting for one of the sweetest moment kelahiran anak pertama mereka. Ya, sejak menikah 17 Agustus 2019 atau bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-74, kini masa kehamilan Chika sudah beranjak 5 bulan loh. Wow, gak berasa ya tinggal 4 bulan lagi? Mulai dari perut yang membesar hingga rutin cek kandungan ke dokter, tapi ada yang gak biasa nih. Chika yang lagi hamil 5 bulan justru berat badannya turun. Loh, kok bisa ya? Selain itu, banyak juga perubahan yang dirasakan istri Roger itu loh. Kira-kira apa aja ya Mantu Lovers? Just check it out. Kalau untuk hamil sendiri sih enggak sih, karena kalau dari kata dokter sih selama masih dikontrol dokter, terus kata dokter bayinya juga sehat, nggak kenapa-napa ya nggak apa-apa gitu. Lagi pula aku ngidam sih, alhamdulillah sih aku nggak ada ngerasa ngidam yang kayak gimana enggak ya. Udah berapa bulan? Alhamdulillah masuk 5 bulan.
turun justru aku gitu. Tapi ya alhamdulillah anaknya sih tetap sehat. Tambah gemuk. Tambah gemuk, besar. alhamdulillah besar. Hormon sih pasti berubah, yang namanya ibu hamil kan kita sebagai manusia kan berubah secara fisik kan, itu pengaruh dari hormon juga. Dengan ibu hamil tuh hormonnya tuh bertambah yang membantu dia untuk mengubah tubuhnya, untuk mempersiapkan rahimnya tambah besar dan lain-lain. Jadi hormon juga pengaruh juga sih ke secara emosionalnya juga, jadi lebih manja, jadi lebih Manja dari dulu deh aku manja. lebih feminim juga, ya jadi lebih keibuan. 4 bulan menanti sang jabang bayi lahir ke dunia, Roger dan Chika punya cara tersendiri buat bikin momen kelahiran anaknya more special. Meskipun dari hasil USG, dokter sudah tahu jenis kelamin anaknya. Tapi Roger sama Chika sengaja nggak mau nanyain, biar curious and surprise gitu deh. Makanya keduanya belum prepare soal nama anak. Justru keduanya masih fokus untuk protek diri lantaran maraknya penyebaran pandemi virus corona. Maka ini dia yang Roger dan Chika lakukan agar keluarga kecil mereka tetap aman. Sebenarnya dari dokter sih udah tahu, tapi memang dari pihaknya Roger nggak mau tahu dulu, katanya nanti dulu. Aku juga nggak tahu, jadi kayak kita tuh keluarga belum ada yang tahu kecuali dokter. Nama masih mencari Mbak, masih mencari karena kan kita belum tahu cewek apa cowok, jadi masih prepare 2 nama dulu gitu, masih cari-cari juga. Oh, kesibukan sedang dikurangin kan karena adanya virus ini, jadi lebih banyakan di rumah. Jadi lebih ngurangin kegiatan lah. Pastinya kalau misalnya untuk masalah proteksi ya pasti kita selalu menjaga yang terbaik. Tapi ya untuk kegiatan selama itu tidak mengganggu bayi, tidak mengganggu ibu hamil, ya silakan bebas juga. Ya banyak-banyak cuci tangan. Sanitizernya juga. Jangan pegang muka, mata, mulut, itu sebagai gerbang virus untuk masuk ke tubuh kita juga. Sebisa mungkin kita kan sekarang lagi mencoba untuk mengurangi kurva untuk penularan supaya mencegah penularannya tidak drastis banget dengan cara mengurangi aktivitas, mengurangi keramaian. Dari update terkini kehamilan Cut Meriska, ada Verrell Bramasta nih yang katanya sekarang jualan mie ayam. Masa sih seorang Verrell jualan mie ayam? Mantu lovers, ketenaran Verrell Bramasta serta pundi harta yang berlimpah nampaknya nggak bikin si ganteng kelahiran 23 tahun lalu itu jadi pribadi yang manja. Buktinya, demi menambah biaya pembangunan rumah barunya di kawasan Sentul, Bogor, putra sulung Vena Melinda itu rela jualan mie ayam loh. Wait, what? Seorang Verrell jualan mie ayam? Terbilang baru dalam berbisnis, ini dia kata mantan kekasih Natasha Wilona ini soal jualan mie ayam ala Verrell Bramasta. Karena kalau aku lihat dari teman-teman sih sebenarnya kan aku emang orang yang ngejaga makan ya. Aku kan kalau teman-teman tahu mungkin aku makannya kayak yang steak atau makannya kayak ikan salmon gitu. Cuman kenapa mie? Karena aku kan suka bergaul juga sama teman-teman. Dan rata-rata nomor 1 yang teman-teman cari kalau misalnya lagi nongkrong atau lagi main di rumah itu pasti mie. Lo ada mie nggak? Ada mie instan nggak? Pesen mie yuk. Kalau nggak mie pasti ayam gitu. Dan aku pikir kenapa mie ya? Karena dari kecil juga kan aku sempat gendut sebenarnya. Aku tuh dulu gara-gara suka banget makan mie. Jadi aku tuh nyobain berbagai macam mie dan suka aja gitu nyampur-nyampurin mie yang orang biasanya makan mie cuman pakai ayam, mie cuman pakai bakso. Aku tuh suka nyampur segala macam gitu. Ada di saat-saat aku lagi galau kemarin. Lagi galau daripada kita termakan dengan kegalauan kita, kenapa nggak kita mencoba bikin sesuatu yang baru. Akhirnya yaudah deh ngobrol sama papa bilang kenapa nggak coba puterin uang kamu bikin bisnis Kak. Justru pusing kalau rumah belum selesai terus nggak ada pemasukan, itu malah pusing. Jadi dengan adanya ini semoga ya kalau semua berjalan dengan lancar malah ya udah rumah nggak pusing, malah insya Allah bisa beli rumah lagi. Dikarenakan ini jadi pengalaman pertama Verrell jalani bisnis usaha sendiri, so pasti doi bakal sibuk banget nih mantu lovers.
But if Farrell seriously mau fokus berbisnis, apa iya Farrell yang dikabarkan tengah dekat dengan Feby Rastanti ini bakal tinggalin dunia entertainment yang membuat namanya kian meroket? Ini pertama kali yang aku benar-benar ngumpulin uang juga dan akhirnya modal juga, jadi rasanya ya gambling lah. Kan gimana rasanya, ya udah kalau rugi kita harus siap-siap rugi, tapi kalau untung ya insya Allah ini bisa berlipat ganda jadi berkali-kali gitu. Dan ini bisa jadi sesuatu pemasukan aku, jadi ntar tanpa aku misalnya harus syuting atau aku harus kerja, tapi pemasukan dari bisnis itu masih ada. Ya insya Allah kita nggak pernah tahu ya, namanya bisnis kan kalau udah berjalan bisa kita masa waktu kita bisa kita tinggal gitu, bisa jadi passive income kan, jadi aku bisa ngelakuin hal-hal yang lain juga gitu. Tapi ya kalau untuk syuting dan acting kan emang itu kan passion, emang aku suka gitu. Jadi ya meskipun ntar ada bisnis jalan tapi tetap syuting selagi bisa syuting ya syuting juga. Move on dari Farrell yang kini tengah sibuk berjualan mie ayam, kita kini beralih ke gadis cantik asal Bali yuk, Haiko van der Vecken yang juga gak kalah famous. Mantul lovers, kehadiran Haiko van der Vecken di dunia akting kini membuatnya menjadi idola baru. Gimana enggak, kemampuan akting yang mumpuni, parasnya yang cantik dan usia yang masih muda membuat cewek 18 tahun ini digandrungi penggemarnya. Tapi siapa sangka nih, Haiko yang berasal dari Bali sempat sulit beradaptasi loh dengan dunia barunya sebagai seorang selebriti. Pindah ke Jakarta yang notaben jauh dari orang tua, hingga syuting stripping dengan jadwal padat, Haiko mengaku sempat stres nih. Waduh, Haiko. Beruntung support dari bestmate-nya selalu ada, sehingga ia bisa bangkit kembali. Ya ini emang keputusan yang berat. Ini it's a matter of kayak mengubah hidup aku banget kan. Jadi aku tuh udah lama banget mikir kayak aku mau ambil nggak ini, karena ini my life will be upside down banget, bakal bener-bener berubah. Awalnya aku ragu, aku bingung banget. Aku juga kayak aku harus tinggalin kehidupan di Bali, iya. Dan aku harus tinggal di Jakarta tiap hari. Awalnya aku nggak mau tinggal sini karena iya aku kan anak pulau banget. Terus harus pindah ke kota, itu suatu yang susah banget. Aku pernah sempet stres, sempet down, karena ya ini emang a lot of pressure sih kalau dibandingin sama aku di Cinta Suci sama di sini. Cinta Suci aku ya ada banyak jeda waktu buat istirahat, scene paling segini. Kalau di sini nonstop take, paling istirahat cuma pas break makan. Terus kalau laki ada jeda sedikit, tapi constantly take dari pagi sampai jam 12 malam. Kadang harus ya pokoknya capek banget sih. Aku lelah banget, sempat stres, sempat down, kayak aku mikir kayak aku nggak bisa ngelakuin ini lagi. But then thanks to everyone around me sih yang tetap support aku, kayak kamu pasti bisa, Haiko, kamu pasti bisa. Ini baru awal-awal, kamu masih kaget karena belum pernah ngelewatin ini sebelumnya, tapi kamu bakal lebih kuat dari ini setelah ini. Wajar sih ya Mantul lovers, toh posisinya saat ini juga kan sebagai pemeran utama di sinetron yang dibintanginya. Berpasangan dengan Rangga Azov sebagai pemeran utama di sinetron, keduanya emang punya chemistry yang gak bisa dianggap remeh. Bahkan saking mantapnya, netizen dan para penggemarnya sampai baper ngeliat kedekatan mereka loh. Meskipun terpaut usia 12 tahun, gak jarang keduanya sering dijodoh-jodohkan. Bahkan Rangga dan Haiko udah gak malu loh untuk saling melempar pujian. Nih buktinya. Kita masih bingung sebenarnya sisi chemistry-nya dari mana gitu. Misalkan emang chemistry dalam hal persahabatan, emang chemistry banget persahabatan. Kadang ada scene-scene yang kayak agak-agak gimana gitu, kita ketawa sendiri, jadi kayaknya natural gitu. Padahal emang kita ketawain aja gitu. Misalnya kayak scene tatap-tatapan gitu, kita sering tiba-tiba ketawa. Kalau yang gue lihat dia itu gampang belajar gitu, gampang nangkep, cepet belajarnya. Ya bang. Karena masih muda juga kan, jadi kayak otaknya tuh masih jalannya masih lancar lah. Gitu. Terus lo gimana? Susah. Oh dia aktingnya luar biasa.
Jujur ya, jujur. Aku ngeliatnya kayak, Makanya masih, ini ya, hebat. kalau gua kan udah 30, jadi kadang-kadang tuh harus dia udah Masih selesai, muda. dia udah selesai baca, gua harus baca 2 kali 3 kali, ini maksudnya apa ya? Oh gitu. Gimana Mantul Lovers? Seru banget kan informasi seputar selebritis yang udah kita sajikan buat kalian? Semoga aja bisa kasih Mantul Lovers semua pencerahan biar nggak kudet alias kurang update. Jangan lupa ya pantengin terus Mantul setiap hari Senin sampai Jumat hanya di channel kesayangan kalian ini. Klik tombol like, subscribe, share, dan bunyiin loncengnya buat stay update ya Mantul Lovers. Mantul, mantap betul! Jangan lupa saksikan Mantul di YouTube dan jangan lupa subscribe, Like, dan juga komen.